podcast 10 Bercanda. Nah, oke. Pada kali ini kita akan melakukan apa sih, Kak? Podcast yang temanya tentang apa? Gen Z banget. Gen Z yang banget. biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya kita bakal ngedatengin narasumber yang juga keren-keren Dan kece abis pokoknya. Dan kalian pasti bakalan dapet informasi-informasi yang mungkin belum kalian ketahui sebelumnya. Betul. Dari narasumber-narasumber ini. Mau langsung aja gak sih, Kak? Boleh. Tanpa berlama-lama langsung saja kita panggilkan narasumber yang keren-keren tentunya. 1, 2, 3. Seling. Oke, nah kali ini kita udah kedatangan narasumber yang oke banget dari kalangan Gen Z. Gimana kalau kita kenalan dulu, Kak Uma? Karena kita bakal bahas pembahasan yang seru banget, yang relate banget sama kita. Sebelumnya pasti harus kenalan dulu dong. Iya, gimana kalau kita duluan yang kenalan? Iya, kita duluan yang kenalan. Pasti belum pada kenal kan pemirsa-pemirsa yang di rumah. Nah, kenalin nama gua Ocha atau Rosalia Anggraini. Kenalin, nama gue Umau. Di sini gue sebagai co-host dari Ocha. Terus kenalan tentunya. iya, kita kenalan dulu nih. Mau yang kanan atau kiri dulu nih? Kanan dulu ya. Oke. Silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Alisufi, mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis. Kalau yang sebelahnya? Oke, perkenalkan nama saya Putri Nabila Amelia, mahasiswa administrasi bisnis juga. Siapa nih? Kamu dong. Oke, perkenalkan nama aku Adisai Madani, biasanya dipanggil Acai. Aku dari sama juga jurusan ilmu administrasi bisnis. Nih yang terakhir nih, yang paling kelihatannya Yang paling Gen Z gong nih. banget. Iya. Kenalin, nama gue Alvina Kumawarda, biasa dipanggil Mina, sama dari mahasiswa administrasi bisnis. Wih, keren-keren abis nih mahasiswa ilmu administrasi bisnis, guys, ya kan? Oke, langsung aja mungkin ya, Kak ya. Iya. Kita bakalan ngebahas nih teman-teman, ngebahas tentang salah satu fenomena yang lagi marak ya di kalangan Gen Z, yaitu tentang budaya konsumtif. Kalau menurut Kak Umau nih, gimana nih tentang budaya perilaku konsumtif ini gimana? Menarik. Kalau menurutku, sebelum kita bahas ke pembahasan yang nanti bakal panjang, kita bakal ngasih kalian sebuah video Video yang apa? nanti kita bakalan sama-sama untuk ngasih pendapat soal gimana sih anak-anak Gen Z sekarang soal budaya konsumtif, ngebedain mana kebutuhan, mana keinginan. Yang mana tuh sekarang kayaknya tuh Gen Z lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan keinginan ya guys, daripada kebutuhan. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja kita tonton cuplikan video yang bakalan kita tayangin. Gaya hidup Gen Z seringkali terpengaruh oleh media sosial. Hal tersebut membuat mereka menjadi berperilaku konsumtif. Mulai dari kosmetik, kebutuhan ini bukan lagi sekedar melengkapi penampilan, tetapi menjadi simbol ekspresi diri dan percaya diri. Mereka juga tidak ragu membeli kebahagiaan dengan uang, seperti menghadiri konser, karena bagi Gen Z, pengalaman adalah investasi emosional. Berbelanja di mall menjadi bagian kegiatan rutin yang sangat sulit untuk dihindari. Barang-barang yang tidak diperlukan sering dibeli hanya untuk mengikuti tren. Hal ini mengakibatkan banyaknya pengeluaran yang tidak terkontrol. Untuk mengurangi perilaku konsumtif tersebut, Gen Z bisa memulai dengan menabung atau membeli kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Saat ini, Gen Z kerap kali dicap sebagai generasi yang konsumtif, di mana banyak tren-tren yang bermunculan yang menyebabkan lahirnya perilaku konsumtif di kalangan Gen Z. Lantas apakah mereka membeli sesuai untuk kebutuhan atau hanya sekedar keinginan? Mari kita dengarkan pendapat dari mahasiswa FISIP Unila. Aku mau tanya nih, pengeluaran terbanyak sebagai mahasiswa itu apa sih, Cis? Pengeluaran terbanyak sebagai mahasiswa tuh ini sih, paling kayak ngopi-ngopi pinggir jalan tuh. Kan kalau lagi banyak tugas tuh biasanya pusing. Kalau di kosan kan tambah pusing, jadi biasanya keluar. Dari skincare,
banyak sih menurut saya ya sebagai mahasiswa, karena kita butuh show up gitu kan, penampilan itu kan sekarang yang pertama nggak sih? Jadi, Kalau pengeluaran sih lebih ke HP sih, karena tiap-tiap HP kan tiap 6 bulan sekali nggak salah, itu dia update terus kan. Nah ini HP pertama saya nih, terus karena kemarin baru launching juga, nah saya beli lagi. Ini HP kedua saya, itu. Menurut kakak ini banyak pengeluarannya untuk kebutuhan atau cuma sekedar keinginan saja kak? yang pasti keinginan ya. Oh keinginan kak? Karena skincare, outfit ya cuman keinginan aja sih. Ya keinginan kita mahasiswa biar terlihat wow. Saya pikir-pikir condong ke keinginan ya, karena HP ini kan sebenarnya keinginan. Suka ngikut tren-tren yang lagi viral nggak sih, kayak FOMO aja gitu, kayak untuk beli barang-barang branded, sepatu atau handphone gitu? Pernah sih kak, kayak beli ini kemarin beli handphone. Padahal kan handphone lama itu masih bagus, masih layak pakai. Cuman karena handphone keluaran terbaru nih fiturnya lebih canggih lah, lebih canggih terus lebih bagus juga dari yang kemarin. Contohnya, lihat outfit saya. Oh, Keren banget nih. ya. Ya kan? Ikut dong. Zaman sekarang ikut tren, ketinggalan zaman lah. Gimana? Ya ini sih balik lagi ke HP, karena saya ikut-ikutan kawan saya. Kebetulan kawan saya beli HP baru kan, saya lihat dia, saya juga naksir lah, saya juga beli HP-nya. Oke, jadi HP ya intinya. Iya HP, intinya HP saya, karena saya FOMO aja ikutan-ikutan kawan. Oke, berdasarkan video yang sudah ditayangkan tadi ya, nah itu bisa kita, kalau dari aku pribadi itu kalau komentarin sangat relate ya, karena apalagi kita sebagai perempuan untuk masalah skincare, make up itu kan sangat-sangat sebenarnya entah kebutuhan atau keinginan nggak tahu ya kan. Nah tapi kalau dari aku misalnya nih kayak ngeliat FOMO sama barang-barang yang ada di TikTok kayak oh ternyata ada skincare baru terus akhirnya beli, padahal sebenarnya cocok nggak cocok kan. FOMO apa tuh yang pernah dibeli? Ya kayak apa sih yang di TikTok pernah kayak gitu nggak sih? Sering banget sih. Sering banget kan. Contohnya apa? Skincare. Barang-barang lucu gitu nggak sih kayak Nah, iya. itu kayaknya perempuan banget gitu. Tapi kalau yang cowok kira-kira gimana? Kalau cowok gimana kira-kira dari Mas Fahri? Kalau dari kacamata saya pribadi ya, sebagai Kacamata tuh. Terus gimana? dari seorang lelaki ataupun anak muda gitu, yang dilihat pasti kan ada keinginan yang kita punya gitu, terkait hobi ataupun ya keinginan khususnya. Kayak beli handphone gitu ya. Handphone juga bisa, tapi kalau saya tidak lebih ke teknologi sih. Mungkin hobi-hobi seperti, mungkin kalau laki ada yang otomotif, ada yang mancing. Iya. Bisa juga. Mancing itu bisa berlebihan ya? Bisa, karena harga dari pancing besi segini itu mahal. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Sebenarnya nggak perlu amat, tapi ya Ngabisin duit. Ngabisin duit aja gitu. Benar. Dan ini juga relate sama teman-teman mungkin yang ada di luar sana ya, untuk para cowok-cowok mungkin ya yang hobi otomotif dan lain-lain, ini sangat relate ya kamu mau ya. Tapi kalau Mas Fahri sendiri atau kakak-kakak sekalian, kayak sekarang kan banyak banget ya pro kontra, kayak iPhone, kita ganti-ganti handphone, itu Betul. gimana nih tanggapannya? Apa kalian salah satu generasi atau juga kayak ada iPhone baru nih, beli gitu? Ini nih yang punya iPhone nih, siapa iPhone tahu nih, Yusuf Alvina ini dia tuh tiap bulan katanya ganti-ganti iPhone guys. Karena sebulan 4 kali ya? Ya, Wow. ya gimana? Jangan kasih tahu, oke guys. Perlu dicontoh, enggak ya? Enggak. Rezekinya perlu. Oh iya, rezekinya. Baiklah. Apa nih? Kalau Kalvina nih, kalau dari misalnya kayak Kalvina kan punya iPhone. Kalau Kak Alvina ini biasanya ganti-ganti handphone itu kira-kira kalau udah rusak atau misalnya FOMO nih ada yang baru beli gitu. Gimana Ini Kak? FOMO ya? FOMO sih kayaknya ya. Oh, kayaknya Kasih waktu Kalvina bicara. Alvina. karena kita kan Gen Z banget nih, Gen Z banget. Terus kayak ngeliat ada yang baru, ya pengen aja gitu beli gitu. Entah walaupun yang lama masih bisa bagus. kepake, tapi ya pengen aja ganti kayak ya biar keren-keren. Biar keren guys. Catet biar keren. Biar keren. Padahal yang kemarin masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Iya.
Gen Z banget sih ini. Gen Z banget. Ya itu tadi perilaku konsumtif yang kapitalis. Nah. Ya. Oh iya, bisa masuk itu juga tuh. itu apa tadi kapitalisme konsumtif. Itu kayak salah satu apa sih teori yang ada dalam sosiologi gak sih? Betul. Iya kan? Itu gimana sih Kak Fari? Ada dari seorang teoritis sosiologi Herbert Marcuse yang menyebutkan bahwa teori kapitalis ini adalah di mana kondisi seseorang itu lebih mendulukan keinginannya ketimbang dari kebutuhannya. Jadi bisa yang disebutkan sama si Kak Alvina tadi bahwa dia lebih memilih untuk ganti handphone di setiap seri yang baru ketimbang padahal yang lama juga masih bisa. Berarti itu udah salah satu kayak masalah sosial juga ya. Betul. Dan ada teorinya juga ya. Masalah sosial guys, betul. Kalau dari Kak Putri gimana nih? Salah satu apa sih kira-kira Kak Putri termasuk Gen Z yang juga konsumtif atau udahlah kayak ini masih ada gitu sesuai sama kebutuhan gimana? Kalau saya pribadi tuh lebih ke kayak sesuai sama kebutuhan saya sendiri sih ya. Beda ya sama yang Kak Alvina tadi. Kalau Kak Alvina tadi kan sesuai dengan keinginannya tuh, lebih mementingkan keinginannya. Kalau saya itu lebih ke kebutuhannya. Misalkan karena kalau misalkan saya dari skincare nih, misal dari skincare itu kan orang kan cocok nggak cocok tuh. Nah, saya biasanya ngeliat reviewnya dulu atau saya nanya sama orang yang udah pernah pakai. Jadi kayak kalau kita nanyanya misalkan di komentar itu kan biasanya ada buzzer gitu ya, kayak pro kontranya kayak gitu kan. Betul. Ya kan, jadi biasanya saya lebih ke kayak di sekeliling saya dulu nih, di dunia nyatanya dulu. Misalkan dia produknya itu bagus di dia, tapi kan tipe kulit kita kan bisa berbeda. Nah, saya mencari tipe kulit yang sama, terus juga tone yang sama gitu. Kalau untuk saya pribadi itu lebih mementingkan kebutuhan. Oh, berarti kayaknya nih Kak Putri cocoknya kayak generasi ini ya, milenial ya. Betul sekali. Kalau misalnya kalian kan kebetulan dari mahasiswa FISIP ya. Nah, kita juga bakal ngebahas secara lebih dalam nih. Kira-kira fenomena yang udah kita lihat dan kita rasain di keseharian ini benar-benar sesuai dengan teori yang sudah disampaikan sama Mas Fahri tadi. Nah, secara mendalam gimana nih guys pembahasannya? Kalau ngomongin kapitalisme konsumtif itu sama Gen Z itu pasti udah erat banget gak sih hubungannya sama bisnis digital sekarang ini kan. Apalagi sekarang tuh apa-apa itu pakai handphone, apa-apa pakai media sosial. Jadi kan kayak orang-orang tuh untuk menjangkau sesuatu tuh sekarang udah gampang banget kan. Cepet banget. Itu juga gampang banget orang narik orang itu untuk tertarik sama sesuatu itu. Kayak tadi aku bilang kayak itu sebenarnya nggak terlalu penting, cuman karena lucu jadi kita beli. Betul. Kayaknya orang-orang sekarang kayak gitu nggak sih? Iya, ya banget. Betul. Berarti besok-besok lagi kalau ada barang lucu itu diketawain, jangan dibeli. Ini teori dari Kak Putri guys, kalau ada barang lucu itu diketawain, bukan dibeli gitu. Jadi kapitalisme konsumtif itu intinya bikin kita terus-terusan ngerasa butuh gitu. Padahal itu tuh bukan keinginan kita, bukan kebutuhan. Kebutuhan Iya, benar-benar kita butuhin saat itu juga gitu. Jadi kayak cuman itu karena lucu, kira-kira bakal kepake sih ini. Katanya nggak pakai kan, cuman simpanan doang. Berarti hal-hal kayak gini tuh kayak budaya konsumtifnya udah termasuk salah satu masalah sosial ya guys ya. Masalah sosial guys. Sosial, dan ini harus Tanggulangi lah. Ditanggulangi lebih dalam juga sih. Soalnya bisnis digital tuh pinter banget kan mereka sekarang tuh kayak bukan ngejual produk doang tapi juga gaya hidup, identitas, terus validasi sosial kan. Jadi orang-orang makanya kayak yang tadi dibilang siapa ya, kalau misal kita nggak beli ini ngerasa bakal ketinggalan ngerasa jadul gitu-gitu. Jadi ya pasti orang sekarang kayak gitu nih. Jadi gimana nih Kak Ocha, kesimpulannya atau pembahasan yang hari ini seru banget bahas budaya konsumtif di Gen Z. Iya, jadi buat gimana nih Kak Ocha kalau buat Gen Z kita sekarang nih? Kasih kesimpulan dan Jadi, saran dari aku nih guys buat kalian semua, utamakan kebutuhan daripada keinginan. Ya kita bener tahu ya sekarang tuh gadget ini nih sangat memudahkan kita untuk mengakses apapun. Ibaratnya kita mau makan udah ada GoFood, kita mau shopping nggak usah lagi tuh ke pasar-pasar tradisional, gitu ya? Nggak usah ke Simpur, nggak usah ke mall. Udah ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan memang sekarang tuh udah serba canggih. Tinggal gimana pembawaan kita sebagai generasi muda, terutama Gen Z, untuk bisa lebih bijak lagi gitu.
Keren. Buat narasumber kakak-kakak yang di sini, makasih banget Makasih untuk hari ini. Iya, betul. Untuk insight-nya dan teori-teorinya pasti bakal berguna banget buat kalian. Dan kami akhiri podcast ini. Sekian dan terima kasih.